Manakala ada orang-orang yang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, kok hidupnya tenang-tenang saja, bahkan makin makmur, makin jaya, makin sukses. Nah, bukan berarti itu nggak diperhitungkan oleh Allah, tetap diperhitungkan. Maka ayat ini bunyinya, balahum mau'idul layyajidu min dunihi mau'ila. Mereka ada waktu tertentu yang sudah Allah tetapkan untuk memberikan azab kepada mereka, dan ketika azab itu datang, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Nah, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla. Orang-orang itu mengira ketika mereka diberikan harta, ketika mereka diberikan kecukupan oleh Allah, kemuliaan dunia, mereka merasa sedang disayang oleh Allah. Tapi ketika rezekinya sempit, ketika hidupnya banyak cobaan, mereka merasa sedang dihinakan oleh Allah. Kala orang ngono. Gak begitu, bukan begitu pengertiannya. Jadi kalau hartanya banyak, kalau kita ini doanya dikabulkan Allah, langsung minta ini dikasih. Oh, berarti aku sedang disayang Allah. Bukan. Kasih sayang Allah tidak ditunjukkan dengan itu. Lantas ketika kita hidupnya banyak ujian, banyak cobaan, hidupnya serba kekurangan, oh aku sedang dihinakan oleh Allah. Bukan, itu hanya urusan dunia. Bagaimana dengan para sahabat-sahabat dulu yang hidupnya serba kekurangan? Ashabus Sufah, para penghuni teras masjid di Madinah. Apakah mereka sedang dihinakan oleh Allah? Sedangkan mereka adalah orang-orang yang begitu kuat ibadahnya kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, parameter atau ukuran orang itu disayang Allah dan dimurkai Allah bukan pada harta dunia, bukan. Banyak orang-orang yang disayang Allah, kekasih Allah, dekat dengan Allah, tapi kehidupannya oleh Allah diberikan yang serba pas-pasan, serba kekurangan, tapi hatinya diberikan ketentraman, sakinah, kedamaian oleh Allah. Dan banyak juga orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, menentang kepada Allah, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah. Mereka kemana-mana bukan hanya maksiat, tapi mengajak orang lain berbuat maksiat. Tapi hartanya makin banyak, hidupnya makin kaya, makin sukses. Apakah dia sedang disayang Allah? Mau ahli maksiat. Nah itu. Jadi hukumannya itu ada waktu yang dijanjikan oleh Allah, ada saatnya nanti. Bukan di dunia ini. Nah itulah maka Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia. Apa hikmahnya? Hikmahnya manakala di dunia ini kita ditakdirkan berbuat dosa, berbuat salah, segera bertobat. Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Nah sebelum sakaratul maut. Kemudian Bapak Ibu manakala melihat orang-orang di luar yang tidak beriman, yang maksiat, yang macam-macam perbuatan dosanya, kok makin kaya, kita juga tetap tenang. Itu orang yang sedang dilulu oleh Allah. Istidraj. Apa dilulu itu? Dilulu itu ya makin diberi kebebasan, tapi dikasih ancaman. Nah, ancaman yang berat. Itu namanya dilulu. Bapak Ibu, zaman dulu ya, orang tua kan suka pegang kayu gitu kalau ngancam anaknya. Anaknya habis mandi, sudah rapi, sudah bersih. Lah kok main lagi di comberan atau main di kotoran. Orang tua bilang apa? Ayo teruskan. Nah, kalau orang Jawa, ayo terus no. Tapi sambil diangkatkan kayu ini. Ayo teruskan, nggak apa-apa, teruskan. Ayo sampai puas di situ. Main kotoran terus. Ayo nggak usah pulang. Ini kalau anaknya paham, sadar, takut terus berhenti. Tapi kalau anaknya nggak ngerti, oh asik. Malah makin disuruh ini sama ibu, main kotoran terus wah habis itu langsung disiapkan kayu, rotan, pukulin dia. Zaman dulu kan begitu. Nah
Pulang malam gitu, orang tua kan bilang, ngapain pulang malam? Enggak kan, kadang-kadang nggak usah pulang, sekalian aja main sampai pagi. Itu kalau orang yang nggak cerdas, asik disuruh main sampai pagi. Nah, itu orang bodoh. Nah, padahal itu ancaman. Sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa di dunia ini. Oleh Allah dikasih harta, dikasih. Maksudnya, ayo teruskan maksiatmu, teruskan dosamu. Tapi awas nanti. Nah, Allah berikan ancaman, azab yang pedih. Begitu Bapak Ibu. Naudzubillah min dzalik.